Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan, sebab Dia yang telah mengasihi setiap kita, dan Dia adalah jaminan dalam hidup kita, dan hatinya ada bagi setiap kita. Mari naikkan syukur hanya bagi Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau bahkan aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari bawa syukur kita hanya bagi Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh, tidak dapat aku mengukurnya, atau bahkan aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
Pujian syukurmu hanya bagi Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari naikkan pujian, mari naikkan syukur, naikkan mazmur hanya bagi Tuhan. Naikkan sembah, naikkan syukur hanya bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiralah payah, segeralah payah. Oh, kiralah payah, segeralah payah, lamanya sih. Haleluya. Kiralah maya, segeralah payah, segeralah. Kiralah maya, segeralah payah, segeralah maya, segeralah. Kiralah maya, segeralah payah, segeralah. Sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih Allah yang sungguh nyata dan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh menyertai setiap kami Bapa, dan Engkau mengenal setiap hati kami Bapa, bahwa kami lebih lagi menjadi pribadi yang takut akan Engkau dan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kami Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati hati kami Tuhan. Kau kiranya hati kami seperti tanah yang subur, supaya setiap benih firman yang ditabur dapat berakar, bertumbuh bahkan berbuah demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan bahwa kasih karunia membuat kita dipercaya untuk menjadi pengajar. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 karunia jawatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu karunia menjadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Semua karunia adalah penting bagi kita karena semua karunia Tuhan berikan untuk membantu pertumbuhan daripada jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib
hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, untuk kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup, Tuhan memberikan karunia-karunia-Nya. Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memampukan kita sehingga kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oleh karena itu, karunia pengajaran yang akan kita bahas pagi ini merupakan bagian penting bagi kehidupan orang Kristen. Sebab tanpa pengajaran, kita tidak mungkin bisa mengerti kebenaran. Sebab Yesus sendiri berkata di Matius 11 ayat 28 sampai 29, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat ketenangan dalam jiwamu. Tuhan meminta kita untuk belajar kepada Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat ketenangan dalam jiwamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus meminta kita untuk belajar kepadanya. Karena itu selama Yesus ada di muka bumi ini, Yesus selalu berjalan keliling ke semua kota dan desa untuk mengajar di rumah-rumah ibadat. Contoh di Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, kemudian sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19. Mengajar adalah bagian penting dalam kehidupan. Sebab itu Tuhan meminta kepada para murid dan juga kepada kita semua untuk meneruskan pengajaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita, seperti tongkat estafet yang terus menerus kepada generasi-generasi selanjutnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi maksudnya adalah kita mengajar itu persis sama dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, tidak ditambahi atau dikurangi, tidak juga dibijaksanakan secara manusia, tetapi pada akhirnya melenceng dari kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan kita juga tidak boleh mendowngrade firman Tuhan demi kepentingan kita secara pribadi. Seperti yang sering dilakukan oleh orang Farisi yang suka mendowngrade daripada hukum Taurat sebagai ukuran daripada apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi tidak untuk dirinya sendiri. Sehingga Yesus sampai berkata, mereka seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Matius 23 ayat 27b. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai dari luar kita nampak bersih. Ya, tadi dikatakan seperti kuburan yang dilabur putih. Jadi dari luar kelihatan bersih, tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Di dalam kita penuh dengan masalah, di dalam hidup kita penuh dengan dosa. Tuhan tidak mau itu, tetapi Tuhan rindu. Dari luar kita tampak bersih, dari dalam pun
kita tampak bersih. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah membersihkan kehidupan kita, Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan yang sudah menyucikan dosa kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terus tinggal di dalam Tuhan. Secara prinsip, orang Kristen harus dewasa rohani sehingga bisa menjadi pengajar, atau paling tidak dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang Kristen pemula, sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab mengajar dalam arti luas tidak hanya melalui perkataan seperti guru di depan kelas, tetapi melalui perbuatan kita juga harus menjadi teladan di dalam kehidupan mereka, sehingga kita bisa menjadi surat Kristus yang terbaca oleh semua orang. Tidak hanya kata-kata kita, tetapi juga perbuatan kita sesuai manunggal dengan Kristus. Sehingga pepatah Jawa yang mengatakan digugu lan ditiru itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita untuk boleh membimbing kita, menolong kita, memperlengkapi kita, bahkan mengajar kita untuk melakukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan karunia pengajaran di sini lebih daripada itu. Karunia mengajar adalah karunia yang dibagikan oleh Roh Kudus sehingga seseorang dapat menyampaikan kebenaran Alkitab dengan efektif. Karunia mengajar melibatkan pelajaran mendalam dan pernyataan Allah yang menjelaskan makna, konteks, dan penerapan ajarannya di dalam kehidupan para pendengarnya. Mereka mempunyai kemampuan khusus untuk mengajar dan menyampaikan pengetahuan terutama terkait doktrin, iman, dan kebenaran Alkitab. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa, biarlah Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia pengajaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Perlengkapi kami Tuhan dengan karunia mengajar, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami bisa menyatakan jalan kebenaran dan kehidupan, bahkan kami bisa memahami Alkitab secara utuh sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tetapi paling tidak Tuhan, minimal berikan pengurapan kepada setiap kami, untuk kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu menurut tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah pengurapan-Mu pagi hari ini turun ke atas setiap anak-anak-Mu yang rindu mendapatkan karunia pengajaran. Terima kasih Bapa, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, sehingga melalui pengajaran yang mereka sampaikan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi pengajaran yang mereka sampaikan adalah murni, benar-benar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.